Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat datang di channel ini. Oke, kali ini kita akan membahas materi yang ada di kelas 12 semester 2, yaitu tentang kaidah pencacahan. Nah, sebelum lebih jauh kita mengetahui apa yang disebut kaidah pencacahan, terlebih dahulu kalian harus tahu manfaat kaidah pencacahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, untuk apa sih kita mempelajari kaidah pencacahan ini? Kalian tentunya pernah bepergian ke luar kota ya? Nah, ini misalkan seseorang akan pergi dari kota A ke kota B. Nah, di sini ada beberapa pilihan alat transportasi yang bisa digunakan. Nah, ternyata kaidah pencacahan itu bisa untuk mencari banyaknya cara seseorang itu bisa berangkat dari kota A ke kota B dengan beberapa moda transportasi. Nah, coba perhatikan gambar ini, ada beberapa menu makanan nih. Ada nasi, ada sayur, ada lauk pauk yang bermacam-macam. Nah, kita bisa memilih pasangan antara nasi, sayur, dan lauk pauk tersebut dengan berapa cara ya, dengan melihat bermacam-macam menu itu. Nah, ternyata itu bisa kita cari loh dengan menggunakan kaidah pencacahan. Banyak cara kita memilih menu makanan. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar plat nomor kendaraan bermotor. Nah, kalau kalian lihat susunan dari angka-angka maupun huruf yang ada di plat nomor kendaraan itu bermacam-macam kan? Nah, ada berapa banyak susunannya? Bisa kita cari loh dengan menggunakan kaidah pencacahan. Wah, makin penasaran ya dengan kaidah pencacahan? Mari kita simak. Apa sih yang disebut kaidah pencacahan? Nah, kaidah pencacahan adalah sebuah aturan untuk mengetahui banyaknya objek atau kejadian tertentu yang muncul. Kenapa disebut kaidah pencacahan? Karena hasilnya berwujud bilangan cacah. Ada yang tahu bilangan cacah? Ya, bilangan cacah itu mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Apa saja yang termasuk di dalam kaidah pencacahan? Nah, ini ada 3 ya. Yang pertama, aturan penjumlahan, aturan perkalian, dan aturan pengisian tempat atau yang kita kenal dengan istilah filling slots. Kemudian yang kedua ada yang disebut permutasi, dan yang ketiga kombinasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan fokus membahas tentang aturan penjumlahan, aturan perkalian, dan aturan pengisian tempat atau filling slot. Baik, yang pertama kita akan bahas yang disebut aturan penjumlahan seperti apa. Misal ini seseorang akan melakukan beberapa kegiatan di mana kegiatan tersebut tidak bisa dilakukan secara bersama-sama. Misalkan di kegiatan 1 ada sebanyak N1 cara yang bisa dilakukan, di kegiatan 2 ada N2 cara, di kegiatan 3 ada N3 cara, dan seterusnya. Sampai misalkan ada sebanyak K kegiatan, ada sebanyak NK cara, maka untuk mendapatkan banyaknya cara melakukan seluruh kegiatan tersebut adalah N1 ditambah N2 ditambah N3 dan seterusnya sampai dengan ditambah NK. Nah, biar kalian tidak bingung, coba perhatikan contoh soal berikut. Danu akan bepergian dari kota A menuju kota B. Danu bisa memilih jalur udara atau darat. Jika jalur darat tersedia kendaraan jenis travel, yaitu bus, minibus, dan elf, satu jenis kereta api, dan jalur udara dengan satu jenis pesawat. Dengan berapa cara dan
berangkat dari kota A ke kota B. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini kota A, ini kota B. Danu berangkat dari A ke B bisa memilih beberapa jenis alat transportasi ini. Dan secara logika tentunya Danu tidak mungkin ya menaiki lebih dari satu kendaraan berbarengan. Tentunya dia harus memilih ya salah satu. Nah, ada berapa banyak pilihan yang bisa dipilih oleh Danu? Caranya adalah tentunya dengan menjumlahkan banyaknya moda transportasi tersebut. Tadi jalur darat ada bus, ada minibus, ada elf, kemudian ada kereta api. Yang travel tadi 3 ya, yaitu bus, minibus dan elf. Jadi 3 untuk travel, kemudian untuk kereta apinya hanya ada 1. Kemudian dia juga bisa melewat jalur udara, yaitu dengan pesawat. Nah, di sini pesawatnya juga tadi dikatakan hanya 1 jenis, jadi plus 1. Jadi 3 plus 1 plus 1 sama dengan 5. Jadi Danu bisa pergi dari A ke B itu dengan menggunakan 5 jenis transportasi. Artinya ada 5 cara di situ. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjut dengan yang kedua adalah aturan perkalian. Misalkan ada N1 cara melakukan kegiatan 1, kemudian ada N2 cara melakukan kegiatan 2, dan seterusnya sampai dengan ada NK cara melakukan kegiatan K, di mana semua kegiatan tersebut dilakukan bersamaan, maka banyak cara melakukan seluruh kegiatan adalah N1 kali N2 kali N3 dan seterusnya sampai dengan kali NK. Jadi ciri aturan perkalian di sini adalah kegiatan-kegiatan tersebut itu dilakukan secara bersamaan. Untuk memahami pengertian tadi, mari kita simak contoh berikut. Alessa memiliki 3 buah baju berwarna merah, kuning, dan ungu. Kemudian dia juga memiliki 2 buah rok, yaitu berwarna hitam dan abu-abu. Baju dan rok ini akan dia padukan dengan topi. Dia memiliki 2 buah topi, yaitu warna biru dan ungu. Berapakah cara pemilihan pasangan baju, rok, dan topi yang dapat dilakukan oleh Alessa? Nah, baju, rok, dan topi ini tentunya dia akan gunakan secara bersama-sama, sehingga contoh ini memenuhi kriteria aturan perkalian. Bagaimana penyelesaiannya? Coba kita simak bersama. Nah, mari kita selesaikan bersama ya. Jika kasus tadi kita gambarkan di dalam diagram pohon, di mana ini mewakili baju merah, kuning, ungu, kemudian cabang berikutnya mewakili rok hitam dan abu, kemudian cabang berikutnya mewakili topi. Topinya tadi ada biru dan ungu. Maka kita bisa bikin diagram pohonnya seperti ini ya. Sehingga di sini totalnya ada 12 cara. Nah, tetapi cara ini dianggap kurang efektif apabila baju, rok, dan topi itu yang dimiliki Alessa banyak, itu akan menyulitkan kita kalau kita menggunakan diagram pohon ini. Padahal yang ditanyakan hanya banyaknya cara ya, bukan macam-macam pasangannya apa saja baju, rok, dan topi tadi. Sehingga di sini aturan perkalian ini sangat membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Bagaimana caranya? Nah, ya dengan mengalihkan saja masing-masing elemennya tadi, yaitu roknya, bajunya ada 3, roknya ada 2, topinya ada 2, sehingga tinggal dikalikan 3 kali 2 kali 2, hasilnya sama dengan 12. Ternyata ini sangat mudah sekali. Oke, berikutnya
Nah, kita ke poin yang ketiga ya, yaitu tentang aturan pengisian tempat atau yang dikenal dengan istilah filling slot. Aturan pengisian tempat atau filling slot dalam bahasa Inggris merupakan cara yang digunakan untuk menentukan banyaknya cara suatu objek menempati tempatnya. Nah, seperti apa itu caranya? Nah, misalkan pada N buah tempat dengan P1 adalah banyaknya cara yang memenuhi untuk mengisi tempat pertama, di mana Pn adalah banyak cara yang memenuhi untuk mengisi tempat ke N, di mana N adalah 1, 2, dan seterusnya, maka banyaknya cara untuk mengisi N buah tempat secara keseluruhan secara matematis dapat diperoleh melalui persamaan berikut, yaitu dengan mengalihkan P1 kali P2 kali P3 dan seterusnya sampai kali ke Pn. Nah, untuk memperjelas, mari kita coba. Misalkan nih ada soal dari bilangan-bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk bilangan yang terdiri atas 4 angka. Syarat ketentuan yang diberikan adalah dalam 4 bilangan yang akan disusun tidak boleh mempunyai angka yang sama. Berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk menyusun 4 bilangan tersebut? Oke, nah caranya kita bikin dulu tempatnya. Nah, tadi bilangannya terdiri dari 4 angka, maka kita bikin 4 kotak di sini ya. Jadi kalau 4 angka kan ada angka ribuan, ini kotak pertama ribuan, kotak kedua ratusan, 30-an, dan keempat satuan. Oke, tadi banyak angka-angka yang bisa disusun itu dari 1 sampai dengan 6 ya. Nah, kita coba isi kotak pertama dulu. Apakah harus kotak pertama yang diisi? Sebetulnya tidak, sebetulnya bisa mulai dari mana saja. Jadi alangkah baiknya kalau kita mulai dari angka ribuan saja ya. Di sini perhatikan syaratnya adalah angka-angkanya tidak boleh sama, harus berlainan. Kita mulai dari kotak ribuan di sini. Nah, angka-angka yang bisa menyusun kotak pertama ini tadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya boleh dipasang di sini sehingga ada 6 jarak. Kemudian angka ratusannya. Nah, karena tadi di syaratnya tidak boleh sama atau harus berlainan, maka satu angka sudah kita asumsikan sudah terpasang di ribuan, sehingga tidak boleh lagi dipasang di yang ratusan, sehingga yang tadinya ada 6 cara berkurang 1 menjadi 5 cara. Kemudian ke angka puluhan juga seperti itu, berkurang lagi 1 karena sudah dipasang di angka ratusan tadi, sehingga tinggal 4 angka saja yang bisa dipasang. Kemudian di kotak satuan berkurang lagi 1, yang tadinya 4 menjadi 3 jari, sehingga total susunan bilangan yang mungkin itu adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3, hasilnya 360 bilangan. Soal pertama, banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka berlainan antara 100 dan 400 yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah di sini angka yang bilangan yang akan disusun terdiri dari 3 angka. Kita bikin kotaknya 3 ya. 3 kotak. Kemudian angkanya harus berlainan dan antara 100 dan 400. Maka di sini kita mulainya tentunya dari angka ratusan dulu ya. Angka-angka yang bisa dipasang yang memenuhi rentang ini. Dari 1, 2, 3, 4, 5, angka mana sajakah yang memenuhi syarat? Angka 1 ya, memenuhi syarat karena seratusan. Angka 2, angka 2 juga. Angka 3, ya 300-an ya. Angka 4 gimana? Angka
kalau angka 4 sudah lebih dari 400 ya, sehingga nggak memenuhi syarat. Jadi yang bisa dipasang adalah ini, angka 1, 2, dan 3. Jadi ada berapa macam? Ada 3, kita tulis di sini 3. Banyak cara untuk angka pertama ratusan. Baik, berikutnya angka puluhan. Nah, karena tadi angkanya harus berlainan, berarti kita asumsikan sudah ada satu angka yang terpasang di kotak ratusan. Tadi akan yang boleh dipasang 1, 2, 3. Kita pilih aja nih salah satu. Terserah kalian yang mana. Misalkan 1 aja nih. 1 sudah terpasang di ratusan. Maka tidak boleh lagi dipasang di angka puluhan. Sehingga dari 1 sampai 5 ini yang boleh terpasang 2, 3, 4, dan 5 saja. Ada kenapa? Ada 4. Kita tulis di sini 4. Oke. Kemudian lanjut lagi angka satuan. Kita asumsikan lagi di angka puluhan sudah terpasang lagi satu angka. Kita misalkan 3 sudah terpasang. Maka di angka satuan sudah tidak bisa dipasang lagi. Sehingga yang boleh tinggal 2, 4, dan 5. Ada berapa macam? Ada 3. Maka hasil banyak bilangan yang bisa tersusun adalah dengan mengalikan 3 kali 4 kali 3. Artinya 36 macam bilangan yang bisa tersusun. Bisa dipahami ya? Soal berikutnya masih tentang filling slot. Nah, tentukan banyaknya bilangan yang terdiri atas 3 angka berlainan yang dapat disusun dari angka-angka 2, 3, 4, 5, dan 6 jika bilangan itu nilainya harus genap. Nah, di sini ada kata harus genap, kemudian harus berlainan, terdiri dari 3 angka. Maka langkah awal ya seperti biasa kita bikin 3 tempat, 3 kotak di sini. Nah, kita mulainya dari mana ini? Nah, di sini kan harus genap ya. Kita angka genap ganjil ini tentunya tergantung dari angka satuannya. Jadi kita bergerak dari angka satuan. Tentunya angka satuannya juga harus genap gitu ya. Nah, bilangan genap itu yang mana saja di antara angka ini? Nah, berarti 2, 4, sama 6 kan? Yang bisa kita pasang di satuan adalah angka 2, 4, 6. Ada berapa banyak macamnya? Ada 3. Maka kita tulis di sini 3. Nah, kemudian bergerak ke angka selanjutnya. Angka selanjutnya boleh yang ratusan, boleh yang puluhan, ini bebas ya. Misal kita ke angka ratusan ya. Tadi kita pakai asumsi bahwa sudah ada salah satu angka di sini yang terpasang. Misalkan di sini kita anggap 6 sudah dipasang, maka tidak boleh lagi dipasang di kotak yang lain ya. Jadi 6 sudah tidak kita pasang lagi. Yang boleh mana berarti di antara 2, 3, 4, 5, 6 ini karena 6 sudah dipasang, berarti ya tinggal 2, 3, 4, dan 5. Ada berapa macam? Ada 4. Nah, di kotak berikutnya juga sudah berkurang lagi karena sudah dipasang di angka ratusan. Misalkan 3 sudah dipasang, hingga di angka berikutnya ini hanya 2, 4, dan 5 yang boleh dipasang. Ada berapa cara? Ada 3, kita tulis 3. Sehingga banyaknya susunan bilangan yang mungkin itu adalah 4 kali 3 kali 3. Hasilnya sama dengan 36. Gimana? Sudah mulai paham? Soal terakhir, misalkan ada 2 jalan dari kota A ke kota B, 4 jalan dari kota A ke kota C, dari kota B dan C masing-masing ada 3 jalan ke kota D, dan dari kota B ke C tidak ada jalan. Jika seseorang dari kota A pergi ke kota D melalui kota B atau C, maka banyak cara yang dapat ia tempuh adalah, coba kita gambarkan dulu diagram atau alur perjalanannya untuk membantu nanti menyelesaikannya. Jadi di sini alurnya dari A, ini dia bisa melalui B atau C ya untuk sampai ke kota D. Dari A ke B itu tadi ada 2 jalan.
dari A ke C ada 4 jalan, kemudian dari B dan C menuju D itu ada 3 jalan masing-masing, jadi kita bisa gambarkan seperti ini. Adapun dari kota B ke C itu tidak ada jalan. Nah, oke, jadi alur perjalanan seperti ini. Sehingga untuk sampai dari kota A ke kota D itu bisa dengan 2 rute, yaitu melalui AB baru sampai ke D atau melalui AC baru sampai ke D. Oke. Untuk melalui ABD ini ada berapa caranya? Nah, ini kita pakai aturan perkalian. Kenapa? Ya karena dua-duanya ini harus dilalui, ya kan? Jadi 2 kali 3, 2 cara dari A ke B, 3 cara B ke D, jadi 2 kali 3 hasilnya 6. Rute berikutnya dari A, C, D. Dari A ke C ada 4 jalan, dari C ke D ada 3, sehingga banyaknya cara dari A ke D melalui C itu 4 kali 3, hasilnya 12. Sehingga secara keseluruhan banyak rute perjalanan yang bisa dia pilih adalah ya hasilnya tadi 6 tambah 12 sama dengan 18 cara. Nah, semoga bisa dipahami ya. Setelah kalian melihat materi ini, kalian lebih jelas lagi tentang kaidah perhitungan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di lain waktu.